Halo semua, nama aku Eve. Dan satu perjalanan di taman mengarahkanku ke kultus selama 2 tahun. Kalau boleh jujur, aku nggak pernah merasa dicintai. Kedua orang tuaku berprestasi tinggi dengan karir yang melejit. Tapi entah kenapa, aku nggak pintar di sekolah. Mereka selalu bilang kalau aku malas dan aku kurang berusaha. Setiap hari, aku pulang sekolah lewat jalan yang paling jauh supaya aku punya beberapa menit sendirian. Dan ini mengarahkanku ke pengalaman tergila dalam hidupku. Di salah satu hari itu, aku jalan lewat taman dan lihat 3 orang duduk dan meditasi di dekat kolam. Sepanjang jalan aku liatin mereka. Iri karena mereka terlihat sangat damai. Tiba-tiba salah satu dari mereka membuka matanya dan melihatku. Dia jalan mendekatiku. Mungkin aku haus keintiman, jadi waktu dia menyentuh ujung jariku, aku mulai menangis. Dia bilang, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia genggam tanganku dan membawaku ke yang lain. Aku Jeremy, dia memperkenalkan diri. Sepertinya kamu mencari kami. Aku duduk dan kami mulai cerita tentang hidup dan kesulitan kami. Rasanya terapeutik karena aku nggak pernah ngomongin ini sama orang tuaku sebelumnya. Setelah itu, mereka ngomong tentang guru mereka, Adam. Seberapa besar kebaikan yang bisa diberikan ajaran Adam. Seandainya dia punya cukup sumber daya dan orang yang mau bantu. Aku sadar kebanyakan dari orang di komunitas itu anak remaja yang nggak tahu harus kemana. Dan dia mengubah mereka jadi manusia berjiwa yang ingin mengubah dunia untuk melawan kekerasan dan perang. Dia bakal senang ketemu kamu, Eve, kata mereka. Maksudku, ini kebetulan yang aneh kan? Aku nggak tahu aku kena angin apa, tapi ini rasanya benar. Waktu aku pulang dari pertemuan itu, aku sudah punya rencana di kepalaku. Di malam itu, aku pak tasku. Aku ambil semua uang yang bisa aku temukan di rumah orang tua aku dan aku pergi. Jeremy sudah menyiapkan mobil di depan rumah dan menyetirkan aku ke rumah keluarga mereka. Aku senang banget. Akhirnya aku punya rumah yang penuh cinta dan akan menerimaku. Dan aku kasih mereka semua yang aku punya. Tempat ini sebuah pertanian di luar kota, dikelilingi ladang dan taman. Aku tidur di salah satu rumah kecil dengan beberapa gadis, lalu kami ada kelas di paginya. Kelasnya disebut Reformasi Pemikiran. Tujuannya adalah untuk menghapus rasa sakit dan gelisah yang ditanamkan oleh dunia pada kita. Membuat kita suci. Di sana nggak ada HP, komputer, dan internet. Kami dijauhkan dari semua kejahatan di dunia. Setidaknya itu yang mereka bilang. Setelah 2 minggu menjalani rutinitas, tidur, mendengarkan kelas, meditasi, dan tidur lagi, aku akhirnya sudah siap bertemu Adam. Pagi itu, aku sedang duduk di pohon, berusaha melakukan apa yang mereka ajarkan, melihat dan deskripsikan setiap detail yang aku lihat, untuk benar-benar melihat apa yang ada di sekitarku. Tiba-tiba aku merasa sentuhan tangan lembut di pundakku dan sebuah suara. Begitu mempesona, seakan langsung dari alam. Aku sudah menunggu kamu, Eve, kata dia waktu aku menoleh ke arahnya. Sosoknya yang tinggi bagai Tuhan itu disinari matahari. Aku merasa itu Adam. Jalan dengan saya, katanya, dan aku nurut. Kami jalan terdiam beberapa saat sebelum dia mulai bicara. Cara bicaranya begitu puitis. Waktu di dekat danau, dia membelai pipiku dan menciumku. Alam memilih kamu untuk saya, katanya. Lalu dia meninggalkanku yang terpesona. Waktu aku kembali, aku lihat banyak tatapan iri dari semuanya. Aku spesial, atau itu yang aku kira. Karena setelah itu, aku tahu kalau banyak gadis di keluarga ini yang sempat jadi kekasihnya. Tapi aku nggak peduli. Malam itu, aku bangun, aku pakai gaun tidurku, dan aku ke kamar Adam. Dia masih bangun seakan menunggu kedatanganku. Kami berdiri dekat jendela dengan cahaya bulan menyinari wajah kami, dan kami bersatu karena cinta. Tapi ini bukan cerita cinta. Dan dia jauh dari seorang pangeran.
Setelah setengah tahun hidup di sana, aku dibilang kalau aku sudah siap memasuki dunia dan bantu yang lain. Awalnya aku dikasih kerjaan paling membosankan, menjual bunga. Harusnya sih nggak masalah, tapi aku disuruh menjual semuanya atau aku nggak boleh tidur. Aku selalu kurang sedikit. Jadi selama beberapa saat, aku kekurangan tidur karena dihukum. Pelajaran kami juga berubah. Pelajarannya nggak lagi tentang jadi suci, tapi tentang pengorbanan. Pengorbanan demi kebaikan, pengorbanan demi Adam. Kadang bisa sejauh rela mati untuk dia. Tapi akhirnya, aku dikasih pekerjaan yang lebih berharga. Rekrut orang baru. Atau yang mereka bilang, mencari jiwa yang tersesat. Dan aku senang melakukan itu. Setelah itu, ladang kami penuh dengan anak-anak muda penuh motivasi dan bahagia. Tapi itu nggak cukup buat Adam. Dia jadi semakin paranoid. Hubunganku dengan dia itu jauh dari normal. Setiap malam dia duduk di bak mandi besar dan aku harus memandikannya. Seperti budak. Lalu kami minum teh obat dan meditasi bersama. Aku nggak tahu apa yang ada di teh itu, tapi habis aku minum, aku selalu pusing. Setelah kami tiduran bareng, aku harus melihat dia tidur beberapa saat seakan menjaga dia. Lalu, kalau dia sudah tidur nyenyak, aku baru boleh balik ke kamarku untuk istirahat. Tapi aku suka itu karena aku mencintainya. Sampai setahun lalu waktu aku dan Jeremy mulai berteman. Adam kadang suka pergi entah kemana selama 2-3 hari. Dia bilang dia harus mengumpulkan energi dan ilmu. Hari-hari itu berat bagiku karena aku terbiasa berada di dekatnya dan menjadi miliknya. Jeremy membantuku. Dia lihat aku sedih dan dia bikin lelucon dan mencuri beberapa bunga untukku. Tapi entah gimana, Adam tahu tentang ini dan dia marah. Suatu hari dia pulang dari perjalanan dan Jeremy menghilang. Nggak ada yang tahu dia kemana. Dan Adam bilang aku nggak boleh meninggalkan ladang karena dia nggak percaya padaku lagi. Sekitar seminggu kemudian dia berencana untuk pergi lagi, tapi dia nggak mau meninggalkanku. Akhirnya di hari dia harus pergi, dia bilang kalau aku harus ikut dia. Aku sedang mengepak tas dia sendirian, tiba-tiba aku dengar sesuatu dari kamar lain. Ada ruang bawah tanah kecil di sisi lain, dan ada sesuatu yang berderit di sana. Aku coba buka pintunya, tapi dikunci. Eve, aku dengar suara Jeremy. Dia dikunci di sana. Aku panik. Aku nggak tahu gimana cara buka pintu itu. Jeremy bergumam lemah. Jendela. Aku ambil lampu besi yang ada di rak. Aku jalan keluar rumah dan menemukan jendela kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Lalu aku pecahkan jendelanya. Pada saat itu, aku dengar langkah kaki dan aku tahu Adam sudah balik ke rumah. Jadi aku harus cepat-cepat. Aku bilang Jeremy, semoga beruntung, dan lari ke Adam supaya dia nggak tahu apa yang terjadi. Aku dan Adam pergi dan dia menyetir melewati hutan. Kegelisahanku membunuhku. Aku nggak tahu apa Jeremy berhasil keluar dengan selamat. Aku nggak tahu Adam mau apa. Aku hampir pingsan sepanjang perjalanan, tapi beberapa jam kemudian itu lebih gila. Karena waktu kami sampai di tempat yang dia tuju, kami berada di depan rumah besar. Seorang pelayan menyambut dia. Ada anak teriak, "Ayah!" dari jendela. Seorang wanita lebih tua mencium dia, dan aku dengar dia memperkenalkan aku sebagai sekretaris dia. Ya Tuhan, pikirku. Ternyata nggak ada amal. Dia bukan guru. Dia kumpulin semua itu buat dia sendiri. Dia hipokrit, pembohong. Aku bahkan nggak menunggu waktu yang tepat. Aku lari saat itu juga ke jalanan. Kayaknya aku black out. Aku cuma ingat potongan aku jalan balik ke rumah keluargaku. Jalan yang sama kayak waktu aku pulang sekolah. Ibuku membukakan pintu dan memelukku, dan akhirnya aku tiduran di kasurku sendiri. Setahun terakhir ini benar-benar berat bagiku. Aku bahkan nggak bisa bilang orang tuaku apa yang terjadi. Aku mulai ikut terapi karena aku nggak bisa mengatasi ini sendiri. Dan aku tahu ternyata Jeremy juga kabur. Sekarang kami jadi teman dekat dan kami saling mendukung karena nggak ada orang yang bisa mengerti apa yang terjadi. Dan kami janji nggak akan lagi percaya sama orang kalau mereka pura-pura tahu semua jawaban. Karena nggak ada satu jawaban dari tujuan, arti, dan hidup.
kita semua mencari masing-masing. Dan aku akan mendapatkan jawabanku saat waktunya tiba.